Ayo bisa yuk Martin, Martin. Ayo Martin, aku sharing bro. Tenang bro. Ya, 280 juta fans Indonesia menjadi saksi sejarah di mana Indonesia berhasil mencuri 1 poin di markas Arab Saudi. Ini bukan di kandang Indonesia, tapi di markas timnas Arab Saudi. Ya, meski 1 poin, ini adalah 1 poin penting. Pertandingan perdana yang sangat tak ternilai, di mana Uratmangun dan kawan-kawan memulai laga pertama yang sangat baik. Tentu skor 1-1 atas Arab Saudi menjadi modal yang sangat baik saat awal. Kini Indonesia benar-benar mengerikan. Roberto Mancini saja yang mempunyai label pelatih dunia dengan gaji termahal di dunia tidak sanggup mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri. Ya, jika melihat permainan Indonesia di markas Arab Saudi malam tadi, Sintayong CS bisa mengimbangi asuhan Mancini. Jelas dengan ini, kita bisa melihat data yang ada. Berarti Indonesia bisa menargetkan menang di GBK nanti saat menjamu Arab Saudi, apalagi di depan ribuan supporter Indonesia. Ya, Arab Saudi yang pernah mengalahkan juara dunia Argentina, kini kewalahan saat menghadapi skuad Garuda. Bergabungnya Martin Paes juga berdampak positif. Kita juga ucapkan terima kasih kepada para pemain Indonesia, termasuk Martin Paes. Ya, pemain FC Dallas ini tampil spektakuler hingga beberapa kali mengagalkan tendangan lawan, termasuk save penalti yang membuat Mancini seolah tak percaya. Ayo Martin, aku sharing bro. Tenang bro. Ya, melihat statistik Indonesia versus Arab Saudi, memang Indonesia sedikit kewalahan menghadapi asuhan Roberto Mancini. Dari penguasaan bola, Arab Saudi sangat menguasai dengan 66%, sedangkan Indonesia hanya 34%. Dari hasil tembakan Indonesia juga kalah jauh, namun dengan statistik ini Indonesia tampil luar biasa dengan bisa menahan imbang di kandang lawan. Kemudian, melihat statistik para pemain Indonesia, yang pertama jelas Martin Paes tampil gemilang, disusul yang tampil apik yaitu Perdong, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Namun harus dicatat, semua pemain telah bekerja keras, terutama lini pertahanan Indonesia yang digempur di babak kedua. Ya, kemudian statistik para pemain Arab Saudi memang mendominasi permainan. Mereka tampil apik dan sangat ngotot di atas lapangan. Saat nanti menjamu di GBK, para pemain Indonesia pasti bisa mengalahkan Arab Saudi di kandangnya sendiri. Teriakan ribuan fans Indonesia akan membuat para pemain Arab Saudi panas dingin. Dipastikan, Stadion GBK akan memerah dengan ribuan supporter Garuda. Ya, kemudian melihat hasil laga perdana tim lain di grup C yang juga melakukan laga perdana. Yang pertama ada Bahrain menang 1-0 atas Australia. Kemudian Jepang pesta gol dengan 7-0 ke gawang China. Dengan ini, hasil klasemen sementara dipegang oleh Jepang dengan 3 poin. Kemudian Bahrain dengan 3 poin. Indonesia dan Arab Saudi sama-sama 1 poin. Sementara Australia dan China dengan 0 poin. Ya, di balik itu, kita ucapkan terima kasih banyak kepada supporter Garuda yang langsung datang ke Jeddah. Mereka tak henti memberi semangat, bahkan meski tidak pula memerah. Pada laga tadi malam, supporter Indonesia paling heboh di antara ribuan supporter Arab Saudi. Ya, di lain sisi, melihat jadwal Indonesia selanjutnya. Kini setelah menahan imbang 1-1 Arab Saudi, timnas Indonesia akan langsung terbang kembali ke tanah air. Asuhan Sintayong akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno.
Laga tersebut akan tersaji tanggal 10 September pukul 19.00 WIB. Ya, tiket Indonesia versus Australia sendiri sudah ludes terjual habis. Tidak kebayang bagaimana para supporter Indonesia berbondong-bondong datang ke stadion. Apalagi kekuatan Indonesia saat ini sangat mengerikan. Ditambah pemain seperti Jordi Amat dan Justin Hubner sudah bisa bermain melawan Australia nanti. Indonesia siap menjamu Australia 100% dengan kekuatan penuh. Ya, timnas Indonesia sendiri mempunyai modal yang bagus dengan mencuri 1 poin di laga perdana. Tentu hasil ini akan meningkatkan kepercayaan pemain di atas lapangan. Sementara di sisi lain, timnas Australia justru memulai laga dengan kekalahan 1-0 atas timnas Bahrain di kandangnya sendiri. Pasukan Graham Arnold jelas akan mati-matian melawan Indonesia meski di kandang Indonesia. Ya, tentu jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia nanti, tentu merebut posisi 1 atau 2 grup akan terbuka lebar bagi Sintayong. Australia memang tim yang kuat, namun siapa sangka justru Bahrain mengejutkan Australia di kandangnya sendiri. Bola itu bundar, tak ada yang mustahil jika Ibu Pertiwi berpihak kepada Indonesia. Sama seperti Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya sendiri. Argentina saja kalah 2-1 oleh Arab Saudi, dan itulah sepak bola, semua bisa terjadi saja. Ya, di balik itu, kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Di antaranya 2 pemain keturunan dikonfirmasi sedang menyiapkan dokumen untuk dinaturalisasi. Kabar itu disampaikan oleh media asal Belanda. Tentu ini menjadi tambahan amunisi di babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, pemain itu adalah Miss Hager dan Eliano Reinsder. Bahkan Miss Hager sampai tidak masuk skuad 20 dalam laga uji coba melawan Fortuna malam tadi. Sebab Miss Hager dan Eliano sedang mengurus dokumen-dokumen untuk menjadi WNI. Ya, jika 2 pemain ini bisa secepatnya bergabung dan bisa langsung didaftarkan untuk babak kualifikasi, tentu peluang lolos Piala Dunia bisa dibilang sangat terbuka lebar. Apalagi kita punya ketum sekelas Erick Thohir, gerak senyap dan lobi-lobi mahalnya bisa mempercepat proses pemain keturunan. Ya, sama seperti halnya yang terjadi dengan Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sempat akan absen karena telah didaftarkan. Namun siapa sangka, lobi mahal Erick Thohir membuat Paes akhirnya bisa dimainkan melawan Arab Saudi. Ya, dan apa yang terjadi? Martin Paes tampil gemilang dengan sep-sep mahalnya. Tak ayal jika Martin Paes selalu menepis tendangan Lionel Messi di Liga MLS. Yang menarik dinantikan laga Indonesia versus Australia di GBK nanti, tanggal 10 September pukul 19.00 WIB. Semoga saja para pemain tidak ada yang cedera saat menghadapi Australia nanti. Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.